wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari data-data yang akan digunakan dalam analisis prediksi. Ada beberapa data yang akan digunakan dalam analisis prediksi. Ada data numerik, ya, berisi angka atau bilangan, kemudian ada data kategorikal, kemudian nanti ada data teks, data time series, dan nanti ada juga data spasial. Dalam video pembelajaran ini nanti kita akan mempelajari apa saja contoh-contoh dari data-data tersebut, kemudian apa pentingnya dalam digunakan untuk pemodelan dalam metode prediksi atau analisis prediksi. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari apa saja definisi-definisi atau perbedaan-perbedaan dari beberapa data yang digunakan dalam analisis prediksi. Bisa disimak videonya dan bisa dipahami untuk setiap materi-materinya. Kita akan mempelajari jenis-jenis data dalam analisis prediksi. Data memiliki peranan yang sangat penting dalam analisis prediksi. Kualitas dan kuantitas data nanti akan digunakan dalam mengembangkan model prediksi yang secara langsung itu nanti akan mempengaruhi keakuratan dan keberhasilan sebuah prediksi, ya, atau bagaimana kualitas dan kuantitas data itu nanti akan menentukan berhasil atau tidaknya, akurat atau tidaknya sebuah prediksi. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa data itu sangat penting dalam suatu prediksi. Kenapa data? Nah, kenapa data itu menjadi sangat penting dalam pada saat kita akan melakukan suatu prediksi. Nah, di sini data yang pertama dapat digunakan sebagai dasar untuk prediksi. Di sini data itu kan sebagai bahan mentah yang digunakan untuk mengembangkan model prediksi, atau bahasanya di sini data itu sebagai bahan akurat nih, atau sebagai bahan bakar nih, karena kalau misalkan tidak ada data itu tidak mungkin kita bisa melakukan suatu prediksi yang akurat. Nah, di sini nanti data itu bisa menjadi dasar untuk prediksi. Nah, selanjutnya data di sini menjadi sangat penting karena nanti data itu akan menentukan kualitas dari suatu prediksi. Kualitas data yang sangat mempengaruhi kualitas prediksi. Ya, jadi semakin datanya berkualitas, maka prediksi yang akan diperoleh juga akan semakin kuat. Nah, di sini data yang akurat dan representatif akan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Sebaliknya, nanti data yang cacat atau bias dapat mengarah pada prediksi yang salah. Nah, di sini data juga dapat digunakan untuk identifikasi pola dan hubungan. Data memungkinkan peneliti ini untuk bisa mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren dalam data. Nah, ini digunakan untuk memahami nanti bagaimana variabel-variabel itu berinteraksi dan bagaimana nanti data-data ini atau variabel-variabel ini bisa digunakan dalam kita melakukan suatu prediksi. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya, data itu bisa digunakan juga untuk validasi model. Di sini data digunakan untuk menguji dan memvalidasi model prediksi. Nanti dengan kita membandingkan hasil prediksi dengan data aktual, kita dapat menilai sejauh mana model dapat melakukan prediksi yang akurat. Nah, di sini. Jadi bisa digunakan untuk validasi model juga untuk memvalidasi model prediksi yang kita gunakan atau kita harapkan. Selanjutnya, data itu juga bisa untuk optimasi model. Nah, di sini jadi data-data yang kita dapatkan itu bisa digunakan untuk mengoptimalkan parameter-parameter model. Dengan menggunakan data pelatihan, kita dapat juga mencoba berbagai konfigurasi model nanti untuk bisa memilih yang mana yang bisa memberikan hasil prediksi yang paling baik. Nah, selanjutnya, data bisa juga untuk generalisasi. Generalisasi di sini data yang cukup dapat membantu dalam menghasilkan model yang mampu melakukan prediksi yang baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ya, nah ini adalah generalisasi. Ini pelatihan dalam generalisasi ini bisa jadi kunci dalam mencapai prediksi yang akurat. Selanjutnya, untuk data ini tidak
misalkan kita memperoleh suatu data A, itu apakah nanti misalkan kita mendapatkan atau menambahkan data yang baru itu masih bisa dirubah atau tidak modelnya itu adalah bisa, nggih. Jadi itu yang dinamakan dengan perbaikan model. Jadi pada saat kita mendapatkan pengumpulan data tambahan, itu model juga dapat diperbarui dan ditingkatkan untuk meningkatkan akurasi prediksi atau untuk menciptakan prediksi yang lebih akurat, nggih, yang lebih valid dan sebagainya, nggih. Nah, seperti itu. Selanjutnya, data bisa juga digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini prediksi yang dihasilkan dari data dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, baik dalam bisnis, ilmu pengetahuan, atau bidang lainnya. Prediksi dapat membantu dalam merencanakan tindakan yang sesuai. Nanti jadi dari prediksi ini, nanti kita dapat menentukan, nah kira-kira tindakan apa yang sesuai, yang mau kita ambil, seperti itu. Kemudian data bisa juga untuk mengukur kinerja. Nanti bisa data-data yang diperoleh tadi bisa digunakan untuk membantu dalam mengukur kinerja model prediksi. Di sini nanti dengan membandingkan prediksi dengan data aktual tentunya. Nah, itu kita bisa mengukur, kita bisa melihat apakah model yang sudah dibuat itu berhasil ataukah perlu perbaikan atau perlu pembaruan. Selanjutnya, data bisa juga digunakan untuk mengungkapkan wawasan dan penemuan baru atau lebih kita kenal dengan inovasi. Nah, ini ya, dalam banyak kasus, analisis data dan prediksi dapat menghasilkan inovasi dalam berbagai bidang. Jadi menemukan penemuan-penemuan baru atau model-model yang baru. Seperti itu, nggih, alasan mengapa data itu sangat penting. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis data, nggih. Salah satunya adalah data numerik. Di sini data numerik adalah jenis data yang terdiri dari angka atau bilangan real. Data ini menggambarkan kuantitas atau nilai yang dapat diukur secara kontinu atau diskrit. Ya, nah jadi di sini data numerik itu terdiri dari angka atau bilangan real. Jadi nanti bisa juga diukur secara kontinu atau diskrit. Jadi dia bisa melalui suatu pengukuran atau bisa juga melalui suatu penghitungan. Nah, beberapa contoh di sini misalkan ada usia, nggih. Usia di sini ada contoh data numerik, misalkan usia 25 tahun, kemudian 30 tahun atau 45 tahun itu adalah data numerik. Nah, di sini ada juga suhu. Suhu di sini misalkan ada dalam derajat Celcius atau Fahrenheit, misalkan 25 derajat Celcius atau 75 derajat Fahrenheit. Di sini adalah data numerik. Kemudian kalau yang dalam bentuk mata uang ya, di sini ada pendapatan, misalkan dalam dolar atau euro, dalam pendapatan dalam 1 tahun itu berapa dolar, berapa euro itu juga termasuk data numerik. Kemudian berat badan dalam satuan kilogram atau pon, 70 kilogram, 100 pon. Nah, di sini juga merupakan data numerik. Data numerik di sini bisa digunakan dalam berbagai jenis analisis ya. Jadi bisa digunakan untuk analisis statistika, kemudian menghitung atau menganalisis analisis regresi, kemudian membuat suatu perbandingan dan juga untuk peramalan. Ya, di sini sering digunakan untuk menghitung min, median, modus, beberapa pengembangan model prediksi di mana variabel-variabel numerik di sini digunakan untuk memprediksi hasil atau nilai yang lain. Bisa juga untuk memprediksi nanti model-model yang mau kita buat atau yang mau kita perbaharui. Nah, di sini data numerik memiliki peran yang sangat penting dalam analisis prediksi. Data ini dapat berupa variabel yang bisa juga nanti menggambarkan kuantitas atau angka-angka ya. Tadi kan untuk data numerik kan berisi angka-angka yang dapat digunakan atau diukur. Nah, dapat dihitung juga tadi masuk diskrit atau dapat diukur tadi untuk kontinu. Nah, itu nanti sering digunakan dalam pengembangan model prediksi untuk data numerik ini. Selanjutnya, ada beberapa hal penting tentang data numerik dalam analisis prediksi. Yang pertama ada variabel prediktor. Jadi data numerik di sini sering digunakan sebagai variabel prediktor atau fitur dalam pengembangan model prediksi.
Ya, misalkan dalam prediksi harga rumah, nanti kita perlu variabel apa saja. Dan itu prediksi harga rumah kan berarti ada variabel-variabel seperti luas tanahnya berapa, kemudian jumlah ruangan-ruangannya, jarak lokasi ke pusat kota dan sebagainya. Itu nanti kan bisa dihitung, bisa diukur dalam bentuk angka. Maka di situ data numeriknya bisa digunakan sebagai prediktor. Nah, selanjutnya ada skala data. Nah, itu bisa ya data numerik itu dapat berada dalam skala yang berbeda. Misalkan suhu dalam derajat Celcius atau pendapatan dalam ribuan dolar. Nah, di situ mungkin nanti bisa juga misalkan skala data tadi untuk berat badan, Anda menggunakan satuan kilogram atau pon dan sebagainya. Nah, itu nanti skala data itu dapat mempengaruhi beratnya variabel dalam model, sehingga nanti pre-processing seperti normalisasi atau standarisasi itu mungkin saja perlu dilakukan, nggih, agar itu nanti untuk membuat data itu menjadi normal atau sesuai dengan standar walaupun ada perbedaan skala data. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi data, ya, ada analisis eksplorasi data atau EDA itu adalah langkah awal dalam analisis prediksi, di mana statistik deskriptif seperti mean, median, dan deviasi standar itu digunakan untuk memahami karakteristik data numerik. Nah, di sini visualisasi seperti histogram, kemudian ada scatter plot, kemudian nanti bisa juga ada diagram-diagram yang lain itu bisa digunakan untuk melihat distribusi data dan melihat hubungan antar variabel. Selanjutnya ada identifikasi outlier. Nah, di sini data numerik bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi outlier yang dapat mempengaruhi performa dari model prediksi. Nah, nanti kita bisa melihat beberapa nilai yang signifikan, kemudian kalau misalkan nanti ada data yang tidak normal yang perlu diatasi dengan metode-metode khusus, nanti bisa masuk di tahapan untuk identifikasi outlier ini. Selanjutnya ada juga pemilihan model. Nah, di sini data numerik dapat digunakan dalam berbagai jenis model prediksi ya. Di sini termasuk regresi linear, nanti ada regresi logistik, pohon keputusan, kemudian ada mobil berbasis jaringan saraf dan sebagainya. Itu nanti tergantung pemilihan modelnya itu dapat tergantung pada karakteristik data dan tujuan Anda mau memprediksi apa. Jadi tujuan dari prediksinya. Itu untuk pemilihan modelnya. Kemudian untuk validasi model itu nanti proses ini melibatkan data menjadi beberapa set pelatihan dan set pengujian untuk mengukur sejauh mana model dapat memprediksi secara akurat atau secara mendekati sangat tepat ya dalam artian itu. Jadi prediksinya itu tepat. Nah, seperti itu. Nah, setelah validasi model itu bisa dilakukan evaluasi kinerja. Di sini evaluasi kinerja data numerik dapat digunakan untuk mengukur kinerja model prediksi dengan metrik seperti MSE, kemudian ada R kuadrat atau akurasi klasifikasi. Di sini tergantung pada jenis prediksi yang dilakukan. Jadi monggo nanti bisa jenis prediksi yang dilakukan itu berupa regresi atau berupa klasifikasi. Setelah melakukan evaluasi kinerja, selanjutnya akan diambil suatu keputusan. Jadi di sini pengambilan keputusan itu adalah hasil prediksi dari data numerik dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalkan di sini contohnya kita mau memprediksi harga saham itu untuk membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang kita kenal sebagai eh, sistem pembuat keputusan ya. Di sini jadi hasil dari prediksi numerik nanti kita buat satu kesimpulan di mana kesimpulan itu adalah merupakan salah satu acuan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk optimasi parameter itu nanti data-data numerik, hasil pengukuran maupun penghitungan tadi yang sudah kita dapatkan, itu bisa digunakan untuk mengoptimalkan parameter model dalam berbagai algoritma mesin learning. Ya, di sini ya ini termasuk pemilihan beberapa parameter yang
mungkin nanti overfitting, underfitting, dan sebagainya. Di sini untuk optimasi parameter. Nah, itu tadi untuk beberapa data numerik, penjelasan beberapa data numerik. Selanjutnya, bentuk data yang lain adalah ada yang namanya data kategorik. Nah, di sini kategorik, data kategorikal adalah jenis data yang terdiri dari kategori atau label yang menggambarkan atribut atau karakteristik tertentu. Ya. Data ini tidak memiliki nilai numerik yang kontinu dan biasanya dia itu hanya bersifat diskrit. Jadi data ini tidak diukur, tapi dia dihitung atau misalkan kita membilang atau menghitung. Nah, data kategorikal digunakan untuk menggambarkan jenis, kelas, atau kualitas suatu objek atau entitas. Di sini ya ada sedikit perbedaan. Kalau tadi di numerik itu dia bisa dengan diskrit maupun kontinu, tapi pada data kategorik atau kategorikal di sini hanya untuk data yang biasanya bersifat diskrit. Nah, contoh nggih, contoh di sini beberapa data kategorikal, ada jenis kelamin, ya laki-laki dan perempuan, kemudian ada status pernikahan, menikah, belum menikah dan sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis kendaraan, ada mobil, ada sepeda motor, ada truk, ada kereta. Nah, itu kan contoh-contoh data kategorikal. Ada warna, ada kategori produk, kemudian ada jenis kelas-kelas di sekolah itu contoh-contoh data kategorikal. Dia kan bersifat diskrit. Nah, data kategorikal juga memiliki peran penting dalam analisis regresi, analisis prediksi. Nah, di sini saat digunakan dalam konteks analisis prediksi, data kategorikal ini seringkali diberlakukan secara berbeda dibandingkan dengan data numerik. Ya, berikut ini nggih, ada beberapa hal penting tentang data kategorikal dalam analisis prediksi. Di sini ada encoding data kategorikal. Jadi data kategorikal di sini tidak langsung bisa digunakan untuk model. Jadi tadi kalau untuk data numerik itu bisa mungkin karena dia berupa suatu bilangan itu bisa langsung digunakan ya untuk masuk ke dalam model prediksi. Tapi di sini untuk data kategorikal itu perlu adanya encoding data kategorikal. Di sini perlu diubah menjadi format yang dapat digunakan untuk model prediksi. Jadi, apa yang kita butuhkan untuk prediksi? Nah, ini bisa kita ubah dulu. Misalkan untuk data kategorikal ini belum sesuai format yang kita perlukan untuk melakukan prediksi. Nah, itu kita bisa mengubah format yang digunakan. Proses ini disebut sebagai encoding ya. Ada beberapa encoding yang sering kali atau secara umum digunakan itu ada one hot encoding, kemudian label encoding, ada binary encoding dan sebagainya. Itu bisa mengubah dari data kategorikal diubah menjadi bentuk data numerik. Selanjutnya agar bisa langsung digunakan atau istilahnya dipahami oleh model sebelum kita melakukan prediksi. Itu ya. Nah, di sini selanjutnya pentingnya pemilihan encoding yang tepat. Jadi pemilihan metode encoding itu sangat penting ya. Di sini kita harus berhati-hati pada saat memilih encoding yang tepat. Misalkan di sini jika kategori memiliki urutan atau tingkat ordinal, misalkan ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Nah ini kan maka label encoding mungkin lebih sesuai daripada one hot encoding. Di sini ya. Kemudian untuk selanjutnya dari data kategorikal itu ada risiko sparsity. Ya, one hot encoding dapat menghasilkan banyak kolom tambahan. Nah, ini atau dummy variabel dalam dataset jika terdapat banyak kategori. Ini justru nantinya mungkin bisa menimbulkan masalah, bisa juga dia menghambat kerja model, bisa juga nanti membuat prediksi yang dihasilkan tidak akurat. Jadi ini bisa disebut sebagai risiko sparsity ya di sini. Kemudian selain itu juga merupakan kelemahan ya ini salah satu kekurangan dari
data kategorikal itu mungkin ada untuk penanganan data yang hilang itu bagaimana. Nanti mungkin juga data kategorikal itu bisa juga memiliki nilai yang hilang atau missing values. Nah, di sini penanganan data hilang dalam data kategorikal dapat melibatkan pengisian dan dengan nilai default, ya, mudah atau nilai paling umum. Nah, di sini ya. Selanjutnya untuk efek kategori rendah frekuensi data data kategorikal ini, kategori dengan frekuensi rendah mungkin menyebabkan masalah ketidakseimbangan dalam dataset. Jadi nanti Anda atau kita sebagai prediktor itu perlu mengambil langkah-langkah khusus. Seperti misalkan mengelompokkan beberapa kategori menjadi satu kategori lain atau kita menciptakan suatu kategori baru. Nah, menggunakan teknik resampling ya agar data yang tidak seimbang itu bisa menjadi seimbang. Ya, selanjutnya untuk interpretasi hasil itu nanti kita harus lebih hati-hati daripada yang numerik tadi karena di sini hasil prediksi dari data kategorikal itu lebih lebih apa istilahnya itu kita harus lebih hati-hati karena kita tadi kan merubah merubah format ya dari yang misalkan dia belum bisa digunakan, kita ubah menjadi data numerik agar datanya bisa digunakan untuk membuat model. Nah, di sini nanti untuk koefisien atau bobot yang dihasilkan model pada variabel kategorikal dalam regresi logistik atau model sejenisnya adalah long odds yang memerlukan konversi kembali untuk ke probabilitas atau dalam bentuk probability untuk interpretasi yang lebih intuitif atau lebih bisa menggambarkan bagaimana prediksi yang akan kita capai. Nah, kemudian dalam data kategorikal itu ada juga kemungkinan hubungan nonlinear. Jadi data kategorikal tadi itu mungkin dapat nggih, tidak selalu tapi mungkin memiliki hubungan nonlinear dengan variabel target. Nah, di sini selanjutnya ada regularisasi. Nah, ini ya dalam mesin learning, teknik regularisasi seperti L1 dan E2 itu bisa digunakan untuk mengendalikan overfitting pada model yang mempunyai terlalu banyak variabel. Jadi di sini nanti kita perlu regularisasi jika variabel-variabel yang terlibat dalam suatu model prediksi itu terlalu banyak. Ya. Selanjutnya, selain data numerik, data kategorikal itu ada data teks ya. Nah, di sini data teks adalah sekumpulan karakter atau simbol yang membawa informasi atau makna tertentu. Data teks di sini dapat berupa teks, dalam bentuk tulisan, kemudian angka, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Di sini data teks digunakan untuk merepresentasikan informasi dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia dan komputer. Ya, di sini data teks itu digunakan dalam berbagai konteks, misalnya dalam komunikasi, kemudian pemrosesan bahasa alami, analisis teks, dan penyimpanan informasi. Nah, itu formatnya banyak nggih untuk data teks di sini bisa berupa dokumen teks, kemudian pesan teks, email, tweet, dan banyak lagi. Nah, ini juga penting, sama pentingnya dengan dua data yang sebelumnya tadi ya, dalam suatu proses analisis prediksi ini sangat penting. Nah, di sini cara data teks digunakan dalam analisis prediksi. Bagaimana caranya menggunakan data teks dalam suatu analisis prediksi? Itu yang pertama untuk menggunakan analisis sentimen ya. Di sini data teks sering digunakan untuk menganalisis sentimen publik terhadap produk, kemudian merek atau layanan dari perusahaan mereka. Di sini dengan mengumpulkan atau menganalisis ulasan kan seringkali dalam kita menggunakan suatu produk itu kadang-kadang kan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau ulasan. Nah, ini nanti manfaatnya di sini ya. Jadi nanti dari komen-komen, dari komentar-komentar pengguna itu nanti bisa lewat media sosial, artikel berita atau perusahaan itu nanti perusahaan yang menghasilkan produk itu nanti atau perusahaan yang akan kita katakan akan kita buat prediksinya itu nanti bisa menggunakan data teks atau ulasan-ulasan ini untuk
melakukan perubahan dalam layanan mereka yang tadinya misalkan kurang baik atau bisa memperbaiki, kemudian misalkan ada respon-respon positif atau negatif itu nanti bisa dicari eh, solusinya seperti itu ya. Selanjutnya untuk prediksi kejadian berita, di sini data teks dari berita dan laporan media dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan berita dari kejadian-kejadian penting. Ya, misalkan ya di sini data teks itu tadi, misalkan melalui ulasan, melalui pengisian survei atau sebagainya itu bisa untuk memprediksi berita politik dan ekonomi. Misalkan, oh lagi ada apa ini berita-berita yang sedang hangat di masyarakat seperti itu. Selanjutnya untuk pengenalan entitas nama, di sini data teks dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi entitas-entitas nama. Bisa untuk nama orang, bisa entah itu nama perusahaan atau misalkan itu eh, nama-nama untuk tempat-tempat tertentu yang akan kita analisa, kemudian untuk variabel-variabel apa yang terlibat di dalam sini. Nah, nanti data teks itu bisa juga digunakan untuk menganalisa tren, ya, sedang tren apa saat ini. Nah, itu nanti bisa menganalisis dari teks berita di medsos. Nah, itu jadi, oh saat ini yang sedang digemari itu apa, atau bahasanya viral ya, yang sedang digemari apa, yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat apa, yang sedang disukai oleh masyarakat apa. Nah, di situ nanti bisa kita lakukan analisis tren. Selanjutnya untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP. Di sini NLP adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pemahaman dan pengolahan bahasa manusia dalam bentuk teks. Ya, teknik NLP dapat digunakan untuk memprediksi kata-kata atau frasa yang mungkin muncul dalam teks berdasarkan konteksnya. Ya, di sini jadi pemrosesan bahasa alami itu nanti kita bisa melakukan pemahaman atau pengolahan dalam bentuk teks. Jadi kita berusaha untuk memahami apa makna dari data-data yang diperoleh secara teks itu tadi ya, yang belum berupa numerik itu tadi seperti apa. Nah, contoh-contoh data teks yang sering kita temui atau yang dapat kita temui itu bisa dari artikel, kemudian ada buku, laporan, dokumen, dan sebagainya. Itu nanti bisa dari penelitian, bisa dari argumentasi, nah itu bisa dari pendapat orang lain, itu termasuk dari data teks. Lebih sering kita lihat itu ada pesan teks, kemudian SMS, nah itu kan sudah sering ya, katakan tidak ada yang tidak tahu seperti itu misalkan kan sudah umum sekali, general sekali. Kemudian ada email juga. Email itu juga komunikasi elektronik yang sering mengandung data teks karena di situ banyak ya yang berupa datanya itu berupa teks ya lebih banyak, bukan berupa angka-angka seperti yang sebelumnya. Kemudian ada juga sekarang yang sedang marak itu yaitu platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya itu juga merupakan contoh-contoh data teks. Karena di situ kan banyak sekali penggambaran-penggambaran tentang sesuatu hal. Nah, itu masuknya data di situ adalah sebagai data teks. Nah, ada juga komentar online, kemudian transkripsi audio. Nah, di sini komentar online ini digunakan oleh pengguna situs web atau yang kita sering dengar sebagai netizen. Nah, ini ya, kemudian ada transkripsi audio. Nah, itu kalau misalkan teksnya itu dihasilkan ada dari rekaman audio atau percakapan. Nah, itu. Kemudian ada data sensor teks, itu dari perangkat seperti smartphone Anda. Nah, itu kemudian ada NLP seperti tadi nih, yang sebelumnya ada pemrosesan bahasa alami dan nanti ada penulisan tulisan tangan. Di sini data teks tidak melulu sebagai ketikan ya, bisa juga dari menggunakan pengenalan dari tulisan tangan itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah data teks ya, tadi data numerik, data kategorikal, data teks, ada juga data time series. Nah, di sini data time series itu serangkaian pengukuran
atau pengamatan yang diambil secara berurutan dalam interval waktu yang konsisten. Nah, di sini data ini digunakan untuk merekam perubahan variabel atau fenomena tertentu sepanjang waktu, ya. Di sini ada 3 komponen utama untuk data time series, ada waktu, ada nilai, dan ada interval waktu. Ini definisinya nanti bisa dibaca tentang apa toh waktu. Oh, itu tentang komponen yang menunjukkan kapan. Nah, kapan data itu diambil atau kapan pengukuran itu dilakukan. Itu adalah tentang waktu. Kemudian untuk nilai itu adalah pengukuran variabel atau fenomena yang diamati pada titik waktu tertentu dalam seri waktu. Itu nanti wujudnya bisa dia angka, bisa kemudian suatu angka apa saja, bisa dia real, bisa dia suatu bilangan bulat, nah dan sebagainya. Selanjutnya untuk interval waktu di sini ini adalah selang waktu antara 2 pengukuran berturut-turut dalam seri waktu. Interval ini dapat bervariasi tergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Ya. Ini untuk data time series, kemudian beberapa contoh data time series. Di sini ada data cuaca. Data cuaca di sini data suhu harian selama 1 tahun di sebuah lokasi tertentu dengan pengukuran setiap jam. Ada juga data penjualan, data keuangan, data lalu lintas, data energi listrik, dan masih banyak lagi nggih, contoh data-data time series. Data time series ini sering digunakan dalam analisis prediksi untuk apa saja. Di sini untuk memahami dan meramalkan perubahan atau tren dalam data seiring berjalannya waktu. Bisa untuk yang sudah diambil nih dari beberapa referensi itu data time series di sini digunakan untuk prediksi keuangan, kemudian prediksi cuaca. Nah, di sini ada juga stok persediaan, kemudian prediksi lalu lintas, dan prediksi penjualan dan sebagainya. Nah, di sini selain data itu ada data spasial ya di sini. Data spasial di sini mencakup informasi tentang lokasi geografis dan atribut yang terkait dengan lokasi tersebut. Nah, di sini untuk merepresentasikan apa? Dunia fisik dalam bentuk yang dapat dianalisis dan dimengerti. Ya, ini digunakan dalam beberapa aplikasi. Di sini termasuk GIS atau Sistem Informasi Geografis, analisis geospasial, dan pemodelan geografi. Nah, di sini data spasial di sini memiliki 2 komponen utama ya. Di sini ada koordinat geografis, ada atribut. Ini nanti bisa dipelajari lagi ya, terkait dengan komponen-komponen ini. Jadi kalau untuk koordinat geografis itu kan bisa dinyatakan ya, dalam bentuk lintang, kemudian bujur. Nah, itu koordinat-koordinat seperti UTM atau lambat konformal konik. Nah, ya. Sedangkan atribut itu berarti hal-hal yang terkait dengan lokasi geografis tersebut. Nanti ya bisa dipengaruhi apa saja, misalkan dia suhu udara, populasi, jenis tanah, dan beberapa nilai properti. Nah, selanjutnya contoh beberapa data spasial itu ada peta. Ada peta, di sini ada peta geografis, kemudian ada data citra satelit, kemudian ada data geodesi, data GPS, data sensus, yaitu beberapa eh, contoh dari data spasial. Nah, data spasial ini memiliki peran penting juga dalam analisis prediksi. Bisa untuk memprediksi penyebaran penyakit, kemudian memprediksi pergerakan populasi, kemudian memprediksi kualitas udara, kebakaran hutan, dan sebagainya. Nah, di sini ya, jadi data spasial tadi sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Tadi ada data numerik, kemudian ada data kategorikal, kemudian ada data teks. Nah, ini data spasial ini bisa digunakan untuk prediksi penyebaran penyakit ini, ya. Nah, di sini eh, prediksi pergerakan populasi, kualitas udara ini bisa digunakan untuk sensor udara, lokasi pabrik, kebakaran hutan ini ya. Beberapa data spasial ini.
Kemudian bisa juga untuk memprediksi permukaan air tanah. Nah, ini ya, analisis prediksi yang melibatkan data spasial sering menggunakan teknik pemodelan statistik seperti regresi spasial, itu ya untuk analisis regresi, kemudian kriging dan model-model spasial temporer, yaitu memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan di satu lokasi dapat mempengaruhi lokasi lainnya dalam konteks spasial. Nah, di sini semua data-data tadi ya yang nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran untuk analisis prediksi. Ada beberapa jenis data lagi, silahkan bisa dipelajari dulu untuk nanti di tahapan yang selanjutnya tidak mengalami kesulitan atau bisa membedakan jenis-jenis data apa saja yang ada dalam analisis prediksi. Demikian pemaparan untuk jenis-jenis data bisa dipelajari dan bisa dipahami terlebih dahulu.